Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahrezi dengan NIM 187241075 dari kelas Statistika Deskriptif I2. Statistika deskriptif bukan hanya sekedar angka, tetapi bagaimana kita memaknai data. Kali ini kita akan membahas tugas minggu lalu. Berikut adalah tugasnya, yaitu mencari 5 dataset yang terdiri dari skala nominal, ordinal, dan rasio, serta kita juga harus mencari variabel, lalu penjelasan deskripsi dari dataset seperti jenis datanya, lalu konteksnya. Lalu dataset bisa diolah sebagai sebagai univariate, bivariate, dan multivariate. Lalu tentunya ada tujuannya, yaitu minimal ada 3 tujuan. Lalu di sini ada 5 data yang sudah saya tebal di warna biru ini, yaitu ada student alcohol consumption, lalu car price prediction, HR analytics dataset, ada weather dataset, sama student health data. Baik, kita masuk kepada step pertama yaitu mencari data set. Seperti biasa, kita akan buka Safari terlebih dahulu atau kolom pencarian seperti Google Chrome dan lain sebagainya. Mohon maaf. Lalu tentunya kita akan mulai dengan website template yang kita semua tahu yaitu kaggle.com. Nah, di sini banyak sekali tampilannya, tetapi kalian hanya perlu fokus di competition dan bawahnya ada datasets. Kita pencet. Nah, disinilah di mana kalian akan menemukan dataset yang kalian inginkan. Misal, kasus kematian COVID. Kita kita ketik aja COVID death. Nah, di sini sudah ada COVID cases and death worldwide. Di sini sudah ada banyak. Nah, tapi seperti tugas yang tadi kita lihat, apakah data-data ini sudah ada variabel variabel atau data nominal, ordinal, nominal dan rasio. Maka dari itu, saya sudah melakukan research yang cukup dalam. Yang pertama, kita ini sudah ada di view-nya, kita sudah ada 5 ini. Pertama, kita akan mencari student health data. Nah, di sini akan muncul student health data. Begitulah cara saya menemukan dataset. Lalu ada juga apa ini di atas? HR Analytics. Oke, sepertinya berbeda. Oh, ini ada yang punya saya, ada di sini. HR Analytics. Ada di sini. Selanjutnya, ah, selanjutnya ada, mari kita lihat. Baik, selanjutnya ada, kita lihat student alcohol consumption. Di sini sudah ada student alcohol consumption. Coba kita akan mencari, wait. Search dataset dan alcohol consumption. Nah, ini ada. Nah, di sini sudah tertera student alcohol consumption-nya. Jadi di Kaggle ini kalian bisa mencari data apa saja yang ada, ya, yang kalian inginkan, nanti akan muncul. Lalu ada weather dataset. Kita akan cari weather dataset. Oke, yang ini kalau nggak salah punya saya. Nah, di sini sudah ada weather dataset. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang terakhir. Last but not least, ada car price prediction. Kita cari. Oh, nah, car price. Oh, yang ini yang punya saya. Boom, di sini juga sudah ada datanya. Lalu, student health data, saya memilih ini karena tentunya dataset ini mensimulasikan data fisiologis, psikologis, serta akademik mahasiswa yang berfokus pada penilaian risiko kesehatan di lingkungan dengan stres tinggi. Lalu,
Mari kita lihat. Di sini cukup lengkap karena yang pertama tentunya kita mencari ordinal terlebih dahulu. Untuk ordinalnya ada di aktivitas fisik, physical activity sama sleep quality-nya. Di sini mereka seperti tingkatan ya, moderate, good, poor, sama ada yang high, moderate, low. Jadi ordinal sudah ada. Lalu kita mencari nominal. Ada jenis kelamin M, male, F, female. Ya, kita nominalnya memakai gender di sini. Lalu untuk rasionya kita bisa mencari lewat ini. Ini ada tiga. Ada stress level, stress level, blood pressure, dan lain, ya heart rate dan lain sebagainya. Ini sudah ada rasionya. Jadi data ini lengkap, maka akan kita pakai lalu kita masukkan ke data yang pertama. Seperti yang tertera di sini, ada last evaluation. Ya, di sini ada evaluasi. Ya, evaluasi kinerja dan lainnya. Terus kita sekarang mulai pada tahap mencari ordinal. Kita akan mencari ordinalnya terlebih dahulu. Nah, salary level. Ini ada low, medium, dan high. Yang high agak di bawah karena di sini ada other. Ya, harusnya ada high-nya. Saya tadi cari ada high, cuman karena memang yang high itu dikit. Tapi yang jelas ada karena di sini tertera other. Oke, selanjutnya ada rasio. Rasio di sini ada average monthly ini, monthly hours ya. Lalu selanjutnya ada nominal. Kita belum mencari nominal. Nah, nominalnya ada ini. Sales, produk. Jadi ada departemen dari hasil analytics dari HR-nya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dataset ketiga. Tentunya kita tetap kembali di Kaggle dengan student alcohol consumption. Saya memilih ini karena dataset ini mencakup data yang cukup lengkap, contohnya sebagai sosial, gender, dan studi dari siswa sekolah menengah dengan fokus pada konsumsi alkohol. Contohnya pada sekolah apa ini? Gabriel Pereira dan Musinho da Silveira. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Lalu kita akan mencari ordinalnya terlebih dahulu. Untuk ordinalnya kita memakai Mother Education. Jadi memang ini bentuknya angka, tetapi perlu kita lihat di sini bahwa satu primary education fourth grade, dua itu lima. Jadi mereka menunjukkan tingkatan tetapi dikelompokkan. Jadi dua itu dari fifth into ninth education levelnya, primary educationnya seperti itu. Nol berarti known atau tidak punya pendidikan sama sekali. Lalu di sini ada father's education, yaitu ada 0 sampai 4 sama seperti mother. Itu untuk ordinal. Lalu untuk nominalnya kita bisa menggunakan gender. Kita bisa menggunakan gender sebagai eh, data nominal dari dataset ini. Lalu ada age. Age ini kita gunakan sebagai data nominal. Oh maaf, data rasio. Lalu bisa dari itu. Selanjutnya kita cari di Kaggle weather dataset. Nah, mengapa saya memilih weather dataset? Karena dataset ini berisi hal yang cukup lengkap sebagai data cuaca dengan berbagai variabel meteorologi. Variabelnya itu ada. Yang pertama kita harus melihat summary. Summary ini sudah jelas sekali bahwa ini nominal, bahkan precipitate-nya juga nominal. Lalu kita akan mencari ordinal. Karena ini sebuah urutan awannya partly cloudy, mostly cloudy seperti itu. Rasio di sini ada banyak sekali, tentunya ada temperatur, apa ini? Ya, ini lalu next kita menuju car price prediction. Di sini
Saya memilih car price prediction ini karena dataset ini digunakan untuk memprediksi harga mobil berdasarkan berbagai fitur kendaraan. Pertama, kita akan mencari nominalnya terlebih dahulu. Nominalnya sendiri ini bisa dilihat, ini ada banyak. Ada manual otomatik, first owner, second owner, seperti itu. Lalu ada rasio. Rasio kita bisa, ini ada selling price, lalu ada kilometers driven. Ini juga sudah ada. Lalu untuk ordinalnya si owner. Student Health Data tentunya dataset ini mensimulasikan data fisiologis, psikologis, dan akademik mahasiswa berfokus pada penilaian risiko kesehatan di lingkungan dengan stres yang tinggi. Tujuannya yaitu untuk menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dan kualitas tidur untuk memahami apakah tingkat aktivitas mempengaruhi pola tidur mahasiswa. Lalu yang kedua, menilai korelasi antara tingkat stres biosensor versus self-report di dataset ini. Dan performa akademik guna mengetahui apakah persepsi stres sesuai dengan indikator fisiologis dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap resiko kesehatan yang tinggi dengan menganalisis variabel seperti aktivitas fisik, kualitas tidur, dan tingkat stres. Lalu yang kedua ada HR Analytics. HR Analytics sendiri ini dataset yang berisi data karyawan yang digunakan untuk analisis sumber daya manusia, termasuk informasi tentang kepuasan kerja, evaluasi kinerja, dan lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama, memprediksi kemungkinan karyawan untuk keluar atau turnover berdasarkan faktor-faktor seperti kepuasan kerja, dan jam kerja rata-rata, dan promosi. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan dan produktivitas karyawan untuk memahami apakah kepuasan kerja mempengaruhi kerja. Lalu yang ketiga, menilai pengaruh jam kerja rata-rata terhadap kejadian kecelakaan kerja guna mengidentifikasi potensi resiko dan langkah pencegahan. Lalu yang kedua, mohon maaf ini ketutupan. Lalu yang ketiga ada weather dataset. Weather dataset ini adalah dataset yang berisi data cuaca dengan berbagai variabel meteorologi. Nah, di tujuannya yaitu memprediksi suhu nyata berdasarkan variabel meteorologi lainnya untuk meningkatkan akurasi perkiraan cuaca. Lalu yang kedua, menganalisis pola kelembapan dan curah hujan guna memahami hubungan antara kelembapan dan jenis presipitasi. Nah, yang ketiga ada menilai tren kecepatan angin dan arah angin untuk aplikasi dalam perencanaan energi angin dan keselamatan penerbangan. Selanjutnya, yang tadi mohon maaf ketutupan, ada student alcohol consumption. Student alcohol consumption itu adalah dataset yang mencakup data soal sosial, gender, dan studi dari siswa sekolah menengah dengan fokus pada konsumsi alkohol. Dengan tujuan yaitu yang pertama, menganalisis dampak konsumsi alkohol harian dan akhir pekan terhadap performa akademik untuk memahami apakah ada korelasi negatif antara konsumsi alkohol dan nilai akhir. Nah, yang kedua, menilai hubungan antara dukungan keluarga dan konsumsi alkohol guna mengetahui apakah dukungan keluarga mempengaruhi kebiasaan minum siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi absensi siswa dengan mempertimbangkan variabel seperti kesehatan, konsumsi, dan mohon maaf, konsumsi alkohol dan dukungan keluarga. Last but not least, car price prediction. Nah, car price prediction ini dataset yang digunakan untuk memprediksi harga mobil berdasarkan berbagai fitur kendaraan dengan tujuan membangun model prediksi harga mobil berdasarkan fitur seperti merek, model, tahun, dan jarak tempuh untuk membantu penjual dan pembeli dalam menentukan harga yang wajar. Lalu yang kedua, menganalisis depresiasi nilai mobil seiring waktu gunanya memahami bagaimana usia kendaraan mempengaruhi harga jual kembali. Lalu yang ketiga ada menilai pengaruh merek dan model terhadap harga jual untuk mengidentifikasi merek atau model yang mempertahankan nilai lebih baik dibandingkan yang lain. Baik, sebagai penutup, statistika deskriptif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memahami data. Dengan teknik-teknik seperti ukuran pemusatan, penyebaran, dan visualisasi data, kita dapat memperoleh gambaran umum yang jelas sebelum langkah ke analisis yang lebih kompleks. Statistika deskriptif membantu kita
menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermakna. Semoga penjelasan hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semuanya dan penonton semuanya. Terima kasih atas perhatian dan atas menonton video saya. Terima kasih. Kuncup seruni berwarna putih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.